Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandugala Mangestu dengan nomor pokok mahasiswa 1914151005 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Etnofarmakologi Tumbuhan Mangrove Acanthus ilisifolius, Acrosticum speciosum, dan Silocarpus umpi di Desa Sungai Tekong, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Ditulis oleh Sriwedari Ningsih, Mukarlina, dan Riza Linda. Pokok bahasan kita yaitu ada pendahuluan, bahan dan metode, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Pemanfaatan tanaman obat-obatan secara praktis sebagai bentuk dari pengobatan tradisional telah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman sejak dulu kala. Ada banyak tumbuh-tumbuhan yang berpotensi sebagai tanaman obat di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Salah satunya adalah hutan mangrove. Mangrove sendiri di Indonesia tersebar luas, hampir di seluruh pulau-pulau besar seperti Kalimantan. Area mangrove di Pulau Kalimantan seluas 1.139.449 hektar. Kalimantan Barat dengan hutan mangrove seluas 455.513 hektar. Kawasan Desa Sungai Tekong, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu, termasuk daerah yang memiliki kawasan hutan mangrove. Penduduk yang mendiami Desa Sungai Tekong mayoritas adalah suku Melayu. Masyarakat Melayu di Desa Sungai Tekong ini telah lama memanfaatkan tumbuhan mangrove sebagai bahan obat-obatan. Salah satunya adalah tumbuhan jeruju atau dengan nama ilmiah Acanthus ilisifolius dan nyirih labu Silocarpus rumpi merupakan mangrove sejati yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat di sana. Pada umumnya di sana akar dari Ilisifolius dimanfaatkan untuk mengobati penyakit cacingan, piai atau Acroticum speciosum, digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengobati bisul. Selama ini, pengetahuan tentang obat-obatan tradisional hanya diperoleh melalui informasi masyarakat, tapi masih belum dieksploitasi. Jadi masih sangat minim pengetahuan terhadap tanaman-tanaman tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengeksplorasi tanaman-tanaman obat mangrove untuk dapat dikembangkan dalam industri farmasi. Berikut adalah peta lokasi penelitian yang dilakukan oleh sang penulis, bisa dilihat pada gambar. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu adalah bahan dan metode. Nah, untuk penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai dengan Mei 2014. Pengambilan sampel dan pengumpulan data dilakukan di kawasan hutan mangrove di Desa Sungai Tekong, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Pembuatan ekstrak dan uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Bio Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Untuk cara kerja sendiri, pengambilan sampel meliputi bagian tumbuhan yang digunakan untuk masyarakat sebagai bahan obat. Jadi tumbuhan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bahan obat. Sampel diambil dengan kondisi yang baik, utuh, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diuji kandungan fitokimianya.
Ekstraksi sampel. Sampel dicuci dengan air untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Jadi menghilangkan kotoran-kotoran tersebut dengan cara dicuci. Yang selanjutnya dihaluskan dan diekstraksi menggunakan pelarut air dan perbandingan 1:10. Proses ekstraksi selama 1 kali 24 jam. Ekstrak sampel disaring dan selanjutnya dilakukan uji fitokimia. Selanjutnya adalah uji fitokimia, uji alkaloid. Nah, untuk uji ini 1 mili ekstrak sampel dikocok dengan 10 tetes H2SO4 dan didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas dipisahkan ke dalam 2 tabung reaksi. Yang selanjutnya akan ditambahkan reaksi Mayer dan Wagner pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya ada uji terpenoid, yaitu ekstrak sampel 2 mili dipindahkan ke dalam lempeng tetes, lalu ditambahkan 3 tetes asetat anhidrida dan 2 tetes H2SO4 pekat. Reaksi positif ditunjukkan adanya perubahan warna merah atau ungu. Selanjutnya ada uji fenol, yang mana ekstrak sampel sebanyak 1 mili ditambahkan 3 tetes reaksi FeCl3 1%. Reaksi positif dari uji tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, biru, dan ungu atau ungu. Untuk reaksi negatifnya tidak akan nampak kenampakan warna yang telah disebutkan. Untuk uji flavonoid, 1 mili larutan ekstrak sampel ditambahkan 10 tetes H2SO4. Diamati perubahan warna yang terjadi dalam waktu 2-5 menit. Apabila reaksi positif, flavonoid ditunjukkan terbentuknya warna merah. Apabila reaksi tersebut negatif, maka warna merah tidak akan terbentuk. Yang selanjutnya ada uji flavonoid. 2 mili ekstrak sampel ditambahkan 5 mili air panas, lalu dikocok selama 2 menit. Setelah itu ditambahkan 2 tetes HCl pekat dan dikocok lagi. Uji positif ditunjukkan terbentuknya busa permanen kurang lebih 15 menit. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Masyarakat Melayu di Desa Sungai Tekong memanfaatkan tanaman jeruju A. ilisifolius dan Piae aspeciosum serta nyirih labu X. rumpi sebagai tanaman untuk bahan dasar pembuatan obat tradisional. Berikutlah tabel pemanfaatan mangrove sebagai obat oleh masyarakat Melayu di Desa Sungai Tekong. Ada banyak sekali kegunaan seperti tanaman jeruju sendiri atau acifolius, dari daun, bunga, buah hingga akar memiliki peranannya masing-masing. Seperti daun dapat memulihkan tenaga setelah melahirkan, sakit perut, rematik, hipertensi, dan perut kembung. Untuk bunganya dapat menyembuhkan bisul, buahnya dapat sebagai obat pembersih darah pada bisul dan penawarkan racun gigitan ular, hepatitis, asma, nyeri lambung, cacingan, gondok, dan diabetes. Untuk aspecium sendiri, daun mudanya dapat untuk menyembuhkan bisul, untuk daun tuanya dapat memulihkan tenaga setelah melahirkan. Akarnya pun demikian, dapat memulihkan tenaga setelah melahirkan. Untuk es rumpi, daunnya bisa untuk sariawan, buahnya bisa untuk diare, kulit buah untuk malaria, biji untuk diare, cacingan, gondok. Kulit batangnya dapat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti disentri, malaria, hingga sampu dan kolera. Dapat dilihat di situ adalah kandungan fitokimia seperti alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, dan
fenol. Untuk plus itu menandakan reaksinya positif dan mengalami perubahan atau reaksi seperti warna ataupun munculnya gelembung. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dari penelitian ini. Masyarakat desa Sungai Tekong memanfaatkan akar A. ilicifolium untuk mengobati penyakit asma. Akar A. ilicifolium mengandung saponin dan terpenoid. Saponin sendiri dan terpenoid menunjukkan aktivitas anti-leukemia dan anti-asma sehingga baik digunakan untuk obat kanker dan asma. Daun juju sendiri dan buah nyirih labu digunakan untuk mengobati sakit perut. Dengan daun jeruju dan buah eksrumpi mengandung alkaloid dan saponin. Biji dan kulit batang dari tumbuhan eksrumpi atau tumbuhan nyirih labu dapat digunakan sebagai obat disentri dan diare dengan cara direbus dan diminum airnya. Kulit batang eksrumpi juga digunakan sebagai obat kolera dan dengan cara direbus dan ditambahkan dengan 1 sendok teh natrium bikarbonat dan gula. Selanjutnya ada daun jeruju, kulit batang, biji dan buah dari nyirih labu atau eksrumpi. Mengandung alkaloid dan fenol. Kandungan senyawa tersebut terdapat di dalam buah, biji, kulit batang dari tumbuhan mangrove yang berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan penyakit diare atau kita bisa sebut dengan sakit perut dan sebagainya. Kandungan senyawa alkaloid dan saponin yang terdapat pada daun A. ilicifolius dan buah eksrumpi berfungsi sebagai antibakteria, yang mana tadi telah dijelaskan bahwa dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh E. coli. Air rebusan dari kulit batang dan buah eksrumpi atau dari nyirih labu ini digunakan untuk mengobati MAG. MAG dapat disebabkan oleh adanya bakteri Helicobacter pylori dan dapat menyerang lapisan submukosa lambung. Nah, dengan adanya air rebusan buah dan kulit batang nyirih labu ini atau eksrumpi ini yang mengandung alkaloid, saponin dan flavonoid sehingga dapat melumpuhkan bakteri tersebut. Sedangkan untuk akar tanaman A. ilicifolius yaitu jeruju, kulit buah dan biji eksrumpi, akar dan kulit buah biji eksrumpi ini jika dicampurkan dapat digunakan sebagai obat cacingan karena pada bagian-bagian tersebut mengandung flavonoid dan saponin yang dapat merusak sel-sel cacing. Daun dan kulit batang A. ilicifolius dimanfaatkan sebagai obat rematik. Penggunaan daun jeruju ini dengan cara direbus dan diminum airnya. Dan untuk peranan dari flavonoid itu yaitu melancarkan peredaran dan mencegah terjadinya penyumbatan pada darah yang mengandung antiinflamasi, berfungsi sebagai antioksidan dan membantu mengurangi rasa sakit analgesik. Air dari ekstrak daun jeruju juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit demam, alergi pada kulit, meringankan rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Daun A. ilicifolius dapat digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri sendi atau rematik. Kandungan saponin, flavonoid dan terpenoid berfungsi sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Fungsi lainnya yang dapat digunakan dari jeruju atau A. ilicifolius itu daun dan akarnya digunakan sebagai obat hipertensi dan hepatitis. Daun dan akar tumbuhan jeruju mengandung flavonoid dan fenol yang mana berfungsi sebagai antivirus dan antihipertensi
yang memiliki efek pengobatan terhadap gangguan hati. Selain itu, tanaman ini juga dapat mengobati diabetes dan dengan meminum rebusan akarnya yang mengandung alkaloid, flavonoid, dan fenol yang mempunyai aktivitas antipolekemik atau penurunan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada Aspergillus atau tanaman mangrove lainnya yang memiliki fungsi yaitu daun mudanya dan bunga serta buahnya. Buah dari jeruju dimanfaatkan oleh masyarakat desa Sungai Tekong untuk mengobati penyakit bisul. Daun dari Aspergillus dan buah dari jeruju ini mengandung saponin, flavonoid, dan fenol. Akar Aspergillus dapat dimanfaatkan sebagai pemulih tenaga setelah melahirkan dengan cara direbus bersama dengan daun A. ilicifolius. Selanjutnya Exrumpi. Tanaman ini digunakan sebagai obat sariawan. Kandungan alkaloidnya, saponin, dan flavonoid berfungsi sebagai antibiotik, antibakterial, dan antioksidan untuk mencegah sel-selnya rusak. Selanjutnya adalah kulit batang dari Exrumpi atau nyirih labu ini digunakan untuk mengobati malaria. Kandungan alkaloid, saponin, dan fenol pada kulit batang Exrumpi berfungsi sebagai antibakterial. Selain itu, kulit batang juga digunakan sebagai obat sakit sampu. Selanjutnya adalah biji dari tanaman nyirih labu dapat digunakan untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Biji dari nyirih labu atau Exrumpi dan akar A. ilicifolius atau jeruju mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid serta fenol, di mana senyawa-senyawa tersebut berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menyangkal radikal bebas, mencegah kerusakan sel sehingga proses degenerasi sel terhambat. Biji tumbuhan mangrove mengandung sun protector filter SPF 22 yang berfungsi sebagai tabir surya sehingga dapat dijadikan sebagai pelindung kulit dari sengatan sinar matahari. Selain itu, biji tumbuhan mangrove mengandung senyawa flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi kulit dari sengatan sinar ultraviolet sehingga dapat mencegah terjadinya kanker kulit. Jadi tanaman ini dapat digunakan untuk melapisi kulit untuk terhindar dari sengatan cahaya matahari, atau dapat digunakan untuk sunblock, bisa diolah menjadi sunblock atau krim pelindung dari sinar matahari. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja radikal bebas, penyebab kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Flavonoid yang ditemukan pada tanaman mangrove berperan sebagai antioksidan dan menghambat peroksidasi dari lipid dan berpotensi menaktifkan oksigen triplet. Fenol pada tumbuhan mangrove juga berfungsi sebagai antioksidan karena kemampuannya meniadakan radikal-radikal bebas dan radikal peroksida sehingga efektif dalam menghambat oksidasi lipida. Fenol pada tumbuhan bakau berguna sebagai antioksidan dan antioksidan itu sendiri dapat mencegah pemicu penyakit kanker, jantung, katarak, diabetes hati, dan penuaan dini. Berikut tadi adalah pembahasan mengenai apa saja sih kegunaan dari tumbuhan-tumbuhan mangrove yang dimana pada kesempatan ini yang diteliti itu ada 3 jenis, yaitu ada A. ilicifolius atau PI atau tanaman jeruju maksudnya, dan Aspergillus atau PI, dan Exrumpi atau nyirih labu, yang mana tanaman-tanaman ini pada dasarnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan dasar pembuatan obat tradisional. Banyak sekali manfaatnya, apabila digali mungkin dapat menemukan hal-hal baru atau manfaat baru yang dapat berfungsi atau bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, diketahui bahwa tanaman jeruju As ilicifolio dan Pi As speciosum serta nyirih labu X. rufi sebagai tanaman untuk bahan dasar pembuatan obat tradisional. Alkaloid, flavonoid, terpenoid, fenol pada tanaman mangrove dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti peradangan, mak, nyeri sendi, diabetes, kanker, dan sebagainya. Bahkan dapat digunakan sebagai pemulih tenaga untuk ibu yang baru saja melahirkan. Daftar pustaka. Informasi yang saya jabarkan tersebut berasal dari Ernia Ningsih, SW, Mulkarina, Rizalinda, 2014, Etnofarmakologi tumbuhan mangrove, Hathatus ilicifolius L, Acrosticum speciosum L, dan Xeroscarpum rumphimum di Desa Sungai Tekong, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Jurnal Probion, volume 3, nomor 2, halaman 252 sampai 254. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah melihat video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.